Khadijah berdalil dengan pengamatan beliau Khadijah radhiyallahu anha terhadap kejadian-kejadian manusia. Kalau ada orang suka memuliakan tamu tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia ikhlas. Ya. Ini sifat Allah tidak akan buat dia terhina di dunia, apalagi di akhirat. Siapa yang bilang demikian? Khadijah. Apa dalilnya? Istiqra. Dia tidak ada dalil. Tidak pakai Al-Quran, tidak pakai sunnah Nabi baru saja. Sekarang Nabi baru dapat wahyu dari malaikat Jibril surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 5 ayat Al-Alaq. Tapi Khadijah berdalil dengan kenyataan, pengamatan yang dia lihat bahwasanya orang yang suka memuliakan tamu di antaranya membantu orang lain yang memuliakan tamu tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu kemudian ingin meninggalkan Mekah agar bisa beribadah dengan tenang di luar kota Mekah, dia tinggalkan hartanya. Tiba-tiba dia bertemu dengan seorang namanya Ibnu Dugunnah. Maka dia berkata, "Misluka la yakhruj wa la yukhraj." Seperti engkau wahai Abu Bakar tidak boleh keluar dari negerinya dan tidak boleh diusir dari negerinya. Sama Ibnu Dugunnah mengatakan, "Innaka la tasilur rahim wa takrid." Engkau senantiasa menyambung silaturahim, berkata jujur membantu orang lain, engkau senantiasa memuliakan tamu. Orang seperti engkau tidak boleh diusir dari negerinya, ya. Sifatnya mirip seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-arwahu junudun mujannadah." Roh-roh itu diciptakan berpasang-pasangan, ya. Yang dermawan ketemu dengan dermawan, yang pelit ketemu dengan yang pelit. Jadi memuliakan tamu adalah ibadah, ya, ibadah yang mulia. Taib, apa hukum memuliakan tamu? Sebelum kita membahas hukum memuliakan tamu, kita harus tahu tamu yang dimaksud apa. Tamu ada dua. Yang pertama, tamu musafir, tamu mukim. Kalau kita baca buku-buku fikih yang dimaksud dengan tamu falyukrim dhaifahu, yang datang penekanan bahwasanya memuliakan tamu hukumnya wajib. Memuliakan tamu hukumnya wajib. Tamu ini hukumnya wajib. 1 hari. Hari kedua sunnah, hari ketiga lebih sempurna, ya. Wajib hari pertama. Sunnah hari kedua. Sempurna hari ketiga hari. Hari ketiga. Hari keempat boleh suruh pulang. Hari keempat boleh suruh pulang. Karena masing-masing punya privasi. Syariat juga bukan memaksakan sesuatu yang di luar kemampuannya, ya. Tetapi tamu yang seperti ini musafir, ya, hari pertama wajib kita kita muliakan. Kita kalau dia mampir ke rumah, yang pertama kita belikan bertakalluf, kita bersungguh-sungguh, mungkin makan tidak seperti yang biasa kita makan. Kita beli apakah yang menyenang. Hari kedua kita makan biasa, enggak ada masalah. Hari ketiga apalagi biasa. Hari keempat dia boleh beli sendiri. Dia boleh beli sendiri. Ini bicara tentang apa? Kalau kita lebih daripada itu, pahala lebih banyak, ya. Karena kondisi kita tidak semuanya kuat, ya. Tidak semuanya kuat. Ya, saya bicara tidak usah jauh-jauh, saya bicara tentang diri saya sendiri. Ketika saya mahasiswa ada tamu, oke, sehari, 2 hari, sampai 2 minggu, sampai sebulan, terus terang saya berat. Saya ada istri, ada anak-anak, penghasilan saya terbatas, saya hanya mengharap dengan misalnya dari beasiswa dan lain, tamunya harus ngerti. Tapi kadang kita mau suruh pergi berat, dan dia juga tidak mengerti, harusnya dia juga keluarkan dananya untuk kita makan bareng. Ini syariat memandang hal ini. Maka syariat bikin peraturan 3 hari. Jadi daripada itu kau berhak untuk mengatakan maaf, coba cari yang lain, ya. Boleh, ya. Karena kita cuma 3 hari. Setelah itu silakan, ya. Kita bisa dicari makan sendiri. Dan kita harus tahu ini, jangan kita maksudnya ngerepotin orang, ya, kecuali orang tersebut mengatakan tenang, kamu tinggal sini sampai lama pun saya alhamdulillah ada rezeki, ya, alhamdulillah. Tapi kan tidak semua orang seperti itu. Tidak semua orang seperti itu. Tapi ini kita bicara syariat seperti. Nah, tamu musafir inilah yang datang dalil-dalil kita wajib memuliakannya hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Makanya kalau ada kawan dari jauh, saya mau mampir ke rumahmu, ya sudah. Kita layani, alhamdulillah kalau kita punya tempat. Ya, makanya kalau kita punya rezeki, ya kita bikin rumah yang di situ ada ruangan untuk tamu, ada seperti saya pernah ke rumah salah seorang syekh, maka rumahnya, kemudian rumah sebelah kata dia bilang, "Sudah kamu tidur di sini, tidak ada hubungannya dengan rumah saya, kamu mau keluar kunci sendiri dan silahkan, ya." Masya Allah, dia sengaja buat untuk dhiyafah, untuk tamu kalau datang musafir dari jauh silakan tidur di rumahnya dan dia layani, dan Masya Allah, ya. Kalau kita punya rezeki kita boleh bikin. Kalau enggak, ya kita silakan tidur di rumah kita seadanya, kita layani, ya. Adapun tamu mukim
Maka ini memuliakannya sunnah, sebagaimana kita kasih beri makan kepada orang untuk menyenangkan hatinya, tapi tidak wajib. Tidak wajib ya. Tidak wajib. Artinya kalau orang datang ke rumah tidak wajib kita kasih makan. Meskipun dia datang jam makan. Meskipun jam makan. Kita bicara syariat ya. Bicara syariat tidak wajib kita semangat. Tapi kalau kita tahu akhlak yang mulia kasih makan, kita kasih makan. Ya, sama-sama kita makan. Tapi kalau dibilang hukumnya wajib enggak. Hukumnya wajib. Karena dia bisa makan di rumahnya. Ya, ada orang-orang yang tidak punya tempat, maka itu yang lebih utama untuk kita muliakan, untuk kita layani ya. Adapun yang punya rumah sendiri, kecuali kita tahu dia orang miskin ya kita bantu. Tapi kalau dia kita sama-sama kekurangan ya tidak harus kita sunnah ya, tapi tidak harus ya. Oleh karenanya ikhwan, kalau ada orang main di rumah kita, kesempatan bagi kita untuk cari pahala. Enggak usah pikir berapa uang kita keluar, insyaallah kalau kita ada rezeki, muliakan sampai seminggu 2 minggu terserah kita. Punya duit enggak ada masalah. Ya. Tapi syariat kita tahu, syariat tidak bisa maksa. Masing-masing punya hati yang berbeda-beda. 3 hari paling tidak. Hari keempat kita boleh masing-masing ngurus diri sendiri ya. Kita bilang 3 hari kita temani, hari keempat dia silakan cari makan sendiri. Tapi kalau kita punya rezeki, kesempatan bagi kita cari pahala, kesempatan. Kapan lagi kita dibukakan pintu kebaikan? Terkadang kita tuh malas buat kebaikan. Allah jebak kita pada suatu kondisi yang di situ kita harus mengeluarkan biaya untuk kita bisa berbuat baik ya. Terkadang seorang pelit, tahu-tahu ibunya dikasih sakit sehingga dia harus keluarkan biaya banyak. Tinggal dia tuluskan niatnya, maka dia dapat pahala sangat banyak. Kenapa? Karena dia keluarkan uang tersebut yang selama ini dia pelit, dia tahan-tahan. Allah bikin dia harus keluarin duit untuk pengobatan ibunya. Tinggal dia ikhlaskan niatnya, maka pahalanya luar biasa. Dijebak dalam kebaikan. Dijebak dalam kebaikan. Kita tahu ada tamu pingin di rumah kita, ya sudah kejebak, ya sudah silakan kita layani. Mumpung tamu yang dapat pahala, Rasulullah yang suruh. Tamu dari jauh kita layani dengan, apalagi kerabat, apalagi yang lain.